Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya, mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Apapun yang menjadi keadaan kita pada saat ini, kita mau keserahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang setiap musim hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami milik-Mu Yesus. Kami mau serahkan setiap hidup kami hanya kepada-Mu Bapa.
Kami mau datang serahkan setiap kekhawatiran kami Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran, semua kekuranganku Engkau yang tahu. semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami milik-Mu Tuhan. Dengan iman ku katakan haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, Nanti dengan kasih Tuhan Ibu Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang sudah mengangkat kami menjadi milikmu, menjadi anakmu, dan melayakkan kami untuk dapat menyapa Engkau sebagai Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang mempersembahkan segenap kehidupan kami. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sementara kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu. Kami datang dengan satu kerinduan untuk mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Karena pertemuan pribadi bersama dengan Engkau itulah yang akan membuat kami kuat. Firman-Mu akan menguatkan kami. Kebersamaan-Mu, hadirat-Mu akan memuaskan kehidupan kami. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, yang tidak akan terlupakan di dalam kehidupan kami, karena kami menikmati hadirat-Mu. Kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu, di mana Engkau ada, di sana ada kesembuhan. Di mana Engkau ada, di situ ada pemulihan. Kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan hadirat-Mu. Kami sangat merindukan pengalaman pertemuan bersama dengan Engkau. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, atau mungkin mereka masih berada di rumah, atau mungkin mereka sedang beribadah di rumah Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka, sehingga kami semua hari ini tanpa terkecuali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Saya berharap semua dalam keadaan baik. Amin. Karena hari ini tiba saatnya kita untuk datang meninggikan nama Tuhan kita, untuk bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dari setiap suku dan bangsa.
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang begitu setia. Bapa yang begitu mengasihi kami. Mari Tuhan, ubah hati kami. Kami mau jadi serupa. Kami mau jadi segambar dengan Engkau. Mari hadirlah Tuhan, urapi setiap kami saat ini. Karena kami rindu hidup kami diubahkan. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Tak
Haleluya Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan, ubah hatiku, biarlah aku menjadi sepertimu, memiliki mata seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati seperti Yesus yang selalu penuh dengan belas kasihan, memiliki kaki seperti Yesus yang selalu mau melangkah kepada orang-orang yang terhilang. Tetapi sadarkah kita bahwa untuk mengalami perubahan tanpa kekuatan dan tanpa pertolongan Tuhan kita tidak sanggup. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku sangat membutuhkan Engkau. Karena di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau aku tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini, yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kemenangan untuk kami boleh melangkah ke rumah-Mu yang kudus untuk menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami rindu untuk duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan Engkau berbicara. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepada sidang jemaat-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan hari ini akan menjadi rema buat kami dan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah, dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang menghasilkan buah yang matang. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa Bapak dan Ibu, sehingga hari ini kami boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, minggu yang lalu saya masih ingat sekali Ibu Feby berkhotbah mengenai minta supaya Tuhan mengubahkan watak kita. Dan saya masih akan berbicara melanjutkan proses itu. Kalau selama 2 bulan ini bulan yang kedua di mana kita berbicara mengenai kehidupan yang diubahkan. Nah, untuk mengalami suatu perubahan, minggu yang lalu dikatakan bahwa setiap orang yang mau rindu untuk diubahkan itu harus tahu dulu. Kalau saya kasih istilah, harus sadar siapa saya. Saya harus tahu apa yang harus diubahkan dari kehidupan saya. Tanpa menyadari bahwa saya perlu diubahkan, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Orang-orang yang sakit, kalau tidak menyadari bahwa dia sakit, maka dia tidak akan pernah mencari pertolongan. Betul? Kalau dia terus merasa bahwa dia sehat, maka saya yakin dibawa ke dokter, orang itu nggak mau. Karena dia pikir saya nggak perlu dokter, saya sehat. Nah, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, kehidupan karakter kita. Kalau kita menyadari bahwa saya ada sesuatu dalam diri saya yang harus diubahkan, maka kita akan mencari pertolongan, berusaha untuk berubah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 13 dan selanjutnya. Itu Rasul Paulus sedang menggambarkan bagaimana keadaan kita sesungguhnya kalau kita berjuang untuk hidup lebih baik dengan kekuatan kita sendiri.
Roma pasal 7 ayat 13 mulai. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Ayat yang ke-14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-15, perhatikan kalimat ini baik-baik. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendaknya memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus sedang menunjukkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada dua kekuatan yang selalu berlawanan. Hati kecil kita, hati nurani kita selalu ingin supaya kita melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kedagingan kita, tubuh jasmani kita selalu mendorong kita untuk melakukan justru yang sebaliknya. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara saudara yang sudah habis ibadah berkomitmen mulai hari ini saya akan hidup lebih baik. Saya pikir kita semua melakukan itu, betul? Saya pikir setiap kali kita dengar firman Tuhan kita katakan saya mau melakukannya. Tetapi sesudah itu prakteknya bagaimana? Gagal lagi dan gagal lagi. Berapa banyak di antara saudara yang setelah dengar firman Tuhan kita harus berdoa. Kita sudah mulai bikin komitmen, mulai hari ini saya akan mengatur jadwal saya sedemikian rupa supaya saya menjadikan doa sebagai gaya hidup saya. Ada yang punya komitmen begitu? Saya yakin bahwa kita semua merindukan itu. Tapi kenyataannya, waktu kita mau berdoa, apa yang terjadi? Bahkan kita sudah ambil posisi untuk berdoa. Pagi-pagi bangun, sudah ambil posisi untuk berdoa. Tetapi tiba-tiba yang muncul di pikiran kita apa, saudara?
Coba lihat HP-mu bagaimana. Coba lihat dan sebagainya. Akhirnya kadang kita sudah ambil posisi untuk berdoa, tapi kenyataannya yang kita buka HP. Ada yang seperti itu? Ada yang sudah berkomitmen mulai hari ini saya mau rajin puasa. Saya mau puasa Senin Kamis. Tapi ternyata hari Senin kita mulai pagi. Kenapa justru waktu kita sudah berkomitmen mau puasa? Kenapa justru hari itu kita sangat lapar? Betul? Tapi kalau kita tidak komitmen mau puasa, saudara, kadang bahkan kita lupa makan. Betul ya? Karena ini saudara, firman Tuhan mengatakan yang aku kehendaki yang baik, tetapi yang aku lakukan bukan itu, justru yang sebaliknya. Kenapa? Karena kita ini manusia yang dikuasai oleh kedagingan kita. Manusia ini dikontrol oleh dosa. Kita ada di bawah hukum dosa. Nah, kalau begitu bagaimana caranya saya mau berubah? Menjadi lebih baik. Kalau tadi kita nyanyikan, ubah hatiku seperti hatimu yang selalu penuh dengan belas kasihan. Tetapi pada saat ada orang yang kesulitan, waktu itu kita melihat, kita ingin menolongnya, tetapi kita tidak punya tindakan nyata. Karena apa? Keegoisan menguasai kehidupan kita, kemalasan mengontrol kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita melihat ada orang yang kelaparan, kita ingin, aduh kasihan, kita harus menolong dia. Tetapi waktu kita melihat kenyataan kita melihat, aduh ternyata dompet saya sudah mulai menipis. Sehingga keegoisan kita akhirnya menahan kita untuk mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan. Bukankah kenyataan seperti itu, saudara? Rasul Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya sudah berniat, saya mau tolong orang itu. Niat ada, tetapi ternyata kita tidak bertindak karena kita pikir, aduh saya lagi mau pergi capek. Aduh saya mau tolong dia, dompetku sudah menipis. Aduh dan sebagainya. Kita sudah bertekad saya mau pulang dan berdoa. Nyatanya sampai di rumah karena capek, baring dulu Dan akhirnya kita tidur. Di dalam Amsal dikatakan tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan dan seterusnya. Dengan kata lain, pagi-pagi kita sudah berniat mau doa pagi, tetapi waktu kita lihat jam masih sedikit, masih agak ini, tidur dulu sedikit, dan akhirnya kita kebablasan dan bangun kesiangan. Itu bukan hanya saudara, saya pun mengalami pergumulan yang sama. Rasul Paulus pun mengalami pergumulan yang sama. Tapi kalau begitu bagaimana caranya kita bisa berubah? Kita mau menjadi seperti Yesus, berarti apa yang harus kita lakukan? Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempraktekkan hal-hal yang sangat simpel, sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berubah. Kemarin waktu saya ikut reuni, saya mendapatkan pelajaran ini saudara, dan saya ingin berbagi kepada saudara. Saya bersyukur saya ketemu dengan dosen saya yang dulu mengajar saya pembentukan karakter, dan dia kembali mengingatkan saya bagaimana kita harus mengawali perubahan itu. Setelah hampir 2 bulan kita terus berbicara perubahan atau hidup yang diubahkan. Apakah kita sudah mengalami perubahan?
dengan kekuatan kita sendiri, dengan berjuang sendiri, maka kita tidak akan pernah berhasil untuk mengalami perubahan itu. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada orang-orang yang non-Yahudi yang mau berubah menjadi seperti Yesus, tetapi mereka berjuang dengan ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa mereka akan diselamatkan karena perbuatan baik, dan Rasul Paulus mengatakan tidak. Kita bisa diselamatkan, kita bisa mengalami diubahkan, kita bisa menjadi seperti Yesus bukan karena usaha kita sendiri, tetapi hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, komunikasi yang lancar dengan Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan kita, bukan dengan usaha kita sendiri. Artinya perubahan akan terjadi kalau ada kerjasama, kita ada kemauan, kita ada usaha, dan Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Itulah yang akan memampukan kita berubah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Amin. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari hal yang sangat sederhana, hal yang simpel, bagaimana kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau setiap saat saya bergaul dengan pemabuk, maka percayalah pada akhirnya saya berubah menjadi pemabuk. Kalau saya bergaul setiap saat dengan orang yang suka yang beranges, maka percayalah saya juga akan seperti itu. Ini contoh nyata sekali. Dulu saya pernah cerita bahwa saya itu dulu paling tidak suka minum kopi. Paling tidak suka minum kopi karena apa? Kopi itu pahit. Biasanya orang tidak suka yang pahit. Tetapi karena saya satu kamar dengan seorang sahabat saya yang peminum kopi, lama-lama saya jadi suka kopi. Jadi ceritanya begini, saya satu kamar dengan dia, satu rumah. Kemudian setiap pagi dia minum kopi dan dia datang kepada saya dan dia katakan, "Lin, coba kopinya." Saya bilang, "Enggak." Dia akan katakan, "Coba 1 sendok aja, Lin." Karena saya menghargai dia, saya mulai cicipin dari kopinya dia 1/2 sendok. Awalnya 1/2 sendok atau 1 sendok begitu, udah cukup. Dan dia akan terus mengatakan, "Coba lagi, coba aja, Lin, enggak apa-apa." Nah, karena setiap saat disuruh coba, lama-lama saya jadi suka kopi. Perubahan. Tetapi ternyata saudara, setelah saya tidak satu kamar lagi dengan dia, saya kembali mulai tidak jarang minum kopi. Tetapi saya sudah suka kopi, cuman saya tidak peminum kopi. Dan sekarang ya kadang sekali-sekali saya minum kopi. Artinya dengan siapa saya bergaul itu akan merubah pola hidup saya. Nah, kalau saya dekat dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan mulai mengubahkan kehidupan saya, sehingga saya mulai merasa risih kalau saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Contoh yang lain, dulu sebelum saya bertobat, sebelum saya kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hobi saya kalau saya pakai baju itu yang semuanya bisa kelihatan, you can see everything. Pakai baju yang kelek bolong, lekbong kemana-mana. Pakai celana yang pendek, kalau bisa saya tunduk sedikit semua bisa kelihatan. Itu kebanggaan. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, rasanya risih, saudara. Jadi risih sendiri. Jadi kalau orang sudah mulai melihat ke saya langsung mikir, apa yang salah dengan pakaian saya? Kebersamaan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu akan merubah
kehidupan kita. Dan pagi ini mari kita belajar untuk bulan depan yang akan menjadi tema kita, supaya kita bisa dimerdekakan, maka kita harus mencoba belajar untuk mengembangkan disiplin rohani, dan hubungan kita, kehidupan kita akan diubah kalau kita mengembangkan disiplin rohani. Dan salah satu disiplin rohani adalah melalui doa. Amin saudara. Doa. Waktu kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Apa yang kita pahami selama ini tentang doa? Seringkali kita berpikir bahwa doa itu adalah kita minta kepada Tuhan. Minta, Tuhan saya perlu ini, saya butuh ini. Makanya banyak orang Kristen akan rajin berdoa pada saat dia ada masalah. Betul? Yang mana lebih banyak waktu saudara dan saya berdoa? Waktu saudara ada masalah atau waktu semuanya aman-aman saja? Jujur, pasti kita lebih banyak berdoa waktu ada masalah, bukan? Tetapi saya mau katakan, doa itu adalah satu kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh makan dan minum, maka doa itu adalah kebutuhan kita. Karena kita mau menjadi seperti Yesus. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi seperti Yesus selain kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah doa. Saudara, kalau kita selama ini memahami bahwa doa itu adalah meminta kepada Tuhan, maka pada pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada jenis-jenis doa. Ada begitu banyak jenis doa. Doa ucapan syukur, doa penyerahan, doa syafaat, doa permohonan, doa dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu jenis doa yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, yaitu doa ucapan syukur. Kenapa saudara? Karena ternyata doa ucapan syukur itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk hadirat Tuhan. Doa ucapan syukur itu adalah pintu gerbang di mana kita bisa masuk dan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya mau tanya, ibu-ibu yang sudah punya anak, yang mana ibu lebih suka? Anak datang langsung, mama minta ini, mama minta ini. Atau anak datang dan mulai katakan, mama terima kasih mah, mama baik sekali, mama sudah belikan aku ini. Dia minta, dia mengucap syukur dulu. Yang mana lebih menyenangkan hati ibu-ibu dan bapak-bapak? Mengucap syukur. Makanya ada satu lagu, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ternyata doa ucapan syukur itu adalah pintu gerbang di mana kita masuk hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempraktekkan ini, saudara. Ucapan syukur itu apa sih? Ucapan syukur artinya kita berterima kasih tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau beberapa tahun yang lalu saya pernah mengingatkan dan mengajar mengenai doa 5 jari. Doa 5 jari kita pun, setiap kita punya 5 jari. Jempol. Jempol itu tujuannya untuk apa? Untuk memuji. Memuji sesuatu. Jadi doa 5 jari itu diawali dengan doa pujian, doa ucapan syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Jadi doa ucapan syukur artinya kita sedang memuji karya Allah, mensyukuri karya Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara mengenai pujian dan penyembahan,
Dan hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kalau kita mau diubahkan, mari kita selalu masuk ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan hari lepas hari melalui doa-doa kita. Nah, doa ucapan syukur. Saya mau mendorong saudara untuk pagi ini. Coba saudara mulai ingat-ingat. Kalau saudara punya tulisan, kalau saudara punya pulpen, kalau saudara punya ini, coba dituliskan 10 hal yang saudara syukuri, yang saudara berterima kasih kepada Tuhan. Saya tahu lebih dari itu saudara punya banyak. Salah satu alasan kenapa kita sulit berdoa, kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan, aduh saya mau berdoa tapi berdoa 15 menit aja itu susah sekali. Kita kehabisan kata-kata. Nah, ini tips supaya kita tidak pernah kehabisan kata-kata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita praktekkan jenis-jenis doa dan hari ini kita praktekkan satu. Kalau jenis-jenis doa itu kita gabungkan, maka saya yakin bahwa berdoa berjam-jam pun kita tidak akan kehabisan kata-kata. Nah, prakteknya satu. Hari ini kita coba praktekkan. Coba saudara daftarkan 10 saja. 10 hal yang membuat saudara bersyukur kepada Tuhan. Yang punya pulpen, yang punya HP, silakan tuliskan di daftar saudara. Saya mau bersyukur kepada Tuhan karena ini, saudara, ini 10 minimal. Nah, kalau saudara sudah mendaftarkan 10, umpamanya, Tuhan saya bersyukur karena saya punya anak-anak yang cantik-cantik. Saya bersyukur karena saya punya anak-anak yang ganteng. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya anak yang baik. Saya bersyukur karena anak saya sudah kerja. Saya bersyukur karena suami saya masih ada. Saya bersyukur karena mama saya dan sebagainya. Semua saudara daftarkan. Saya bersyukur karena saya tinggal di rumah yang nyaman walaupun saya masih kontraktor. Dituliskan saudara. Saya bersyukur karena hari ini saya dalam keadaan sehat. Saya bersyukur karena saya dapat baju. Saya bersyukur untuk makanan hari ini. Nah, sesudah kita mendaftarkan, jadi waktu saya mau katakan, waktu kita mau mulai berdoa, kita mulai mendaftarkan dulu. Kita daftarkan seberapa banyak hal yang dapat kita syukuri hari itu. Kita daftarkan, sesudah itu kita mulai berdoa. Dan sebutkanlah hal-hal yang saudara syukuri itu di dalam Tuhan. Dan katakan, Tuhan aku bersyukur karena ini. Tuhan aku bersyukur karena ini. Saya yakin kalau satu jenis doa saudara naikkan 5 menit. Maka kalau ada beberapa jenis doa, maka saudara sanggup untuk berdoa berjam-jam. Amin saudara. Sudah ada yang mendaftarkan? Karena hari ini kita akan coba praktekkan. Ya. Saya harap kita semua pada pagi hari ini mencoba, kalau saudara tidak punya pulpen atau saudara tidak punya HP yang saudara bisa catat daftar yang saudara mau bilang sama Tuhan terima kasih, paling tidak saudara ingat-ingat minimal 10 hal yang saudara yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sesudah itu nanti kita akan praktekkan, kita berdoa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara boleh lihat berapa lama waktu yang saudara ucapkan pakai berdoa untuk hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Doa 5 jari jempol kita, setiap kali kita ini yang paling pertama kita angkat adalah jempol kita. Dan doa 5 jari mengajarkan kita bahwa kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang pertama kita lakukan adalah menaikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Jari telunjuk itu untuk apa? Biasanya menunjuk seseorang, menunjuk sesuatu. Itu sedang menunjuk kepada dosa-dosa kita. Kita mulai waktu kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengingat dosa-dosa kita dan kita katakan, Tuhan ampuni saya karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Tuhan ampuni saya karena hari ini saya melakukan ini, dan Tuhan akan mengampuni kita. Ini jari jempol. Saya review kembali. Nih, jari tengah kita adalah jari yang paling tinggi di antara jari-jari itu. Dan mari kita katakan, Tuhan, saya sadar bahwa saya penuh dengan dosa. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin saya supaya saya bisa hidup benar, supaya saya bisa hidup taat dan sebagainya. Kemudian ini jari-jari manis. Ini review mengenai doa 5 jari. Jari manis itu adalah jari yang selalu dikasih cincin. Itu kasih karunia. Biarlah kita mohon dengan kasih karunia Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan orang-orang yang kita doakan. Mungkin tadi kita doa 5 jari, kita menunjuk, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingat teman kita, kita katakan, Tuhan terima kasih buat teman yang Tuhan berikan buat saya. Mungkin teman kita itu belum mengenal Tuhan. Di doa ini kita katakan, Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu turun atas dia. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas saya. Dan jari kelingking, jari yang paling kecil, ini biasanya fungsinya untuk apa, saudara? Jari kelingking ini untuk ngupil, korek kuping, ya kan? Lihatlah bahwa ini kita, saudara. Kita mungkin sangat kecil, mungkin kita tidak punya pengaruh, mungkin kita merasa tidak mampu. Tetapi kita katakan, sekalipun ini kecil, tetapi coba bayangkan kalau saudara tidak punya jari kelingking. Mengupil gimana, saudara? Masa ngupil gini? Enggak kan? Nah, jadi kita katakan, Tuhan, sekalipun saya tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai saya untuk menjangkau orang-orang. Tuhan, jadikan saya alat-Mu. Nah, sekarang mari kita akan coba mempraktekkan doa, salah satu jenis doa, yaitu doa ucapan syukur. Tadi saya sudah minta saudara untuk mendaftarkan minimal 10 hal yang saudara syukuri dalam hidup, yang saudara layak untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk ini, dan saudara sebutkan satu persatu. Mungkin saudara yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, sakit, rasanya sulit untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan korban syukur. Artinya pada saat kita rasanya sulit untuk bersyukur, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Itulah korban syukur. Dalam beberapa waktu terakhir ada 3 kata korban yang selalu terngiang di telinga saya. Korban syukur, korban pujian, korban penyembahan. Korban syukur artinya situasi saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, kondisi saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tetapi saya mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu korban syukur. Korban pujian, kita memuji seseorang, kita memuji sesuatu karena ada sesuatu yang kita terima. Kita berterima kasih. Tetapi ada kalanya yang kita minta belum kita dapat, yang kita mimpikan belum dikabulkan, tetapi kita mau belajar untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Itu namanya korban pujian. Saya dihianati kok. Saya dihianati orang, bagaimana saya mungkin
memuji orang itu. Tetapi kalau saya dihianati dan saya masih bisa mengatakan orang itu baik, itu namanya korban pujian. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan kaki saya yang sakit. Tuhan sembuhkan supaya gula darah saya turun. Tuhan tolong supaya jantung saya baik. Tapi kenyataannya saya masih tetap sakit. Dan saya mengatakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Itu korban pujian. Korban persembahan. Persembahan berarti kita memberikan sesuatu dari diri kita, kita berikan kepada suatu oknum yang kepadanya kita menyembah. Kita mau membawa persembahan kita, memberikan uang kita untuk pelayanan, tetapi ternyata uang kita sangat terbatas. Seperti janda yang memberikan semua yang ada dari kekurangannya, itu korban persembahan. Kalau saya memberi dari kelimpahan saya, itu persembahan. Tapi kalau saya memberi dari kekurangan saya, itu korban persembahan. Amin. Itu kalimat itu yang terakhir ini terus terngiang di telinga saya. Dan hari ini kita mau belajar untuk mempraktekkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Sudah didaftarkan? Kita akan praktekkan, kita akan nyanyikan pujian Kumas yang tadi kita nyanyikan untuk doa. Mari Singer. Ku masuk ke saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini mengatakan sebab Dia baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bawa korban syukur ke tempat
kebaikan-Mu. Mari masing-masing saudara boleh bacakan, boleh katakan kepada Tuhan apa yang saudara sudah tuliskan. Katakan, Tuhan terima kasih buat keluargaku, terima kasih buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagiku ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat saudara-saudara yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih buat rekan-rekan kerja yang Tuhan izinkan bekerja sama dengan kami. Terima kasih buat tempat yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat tempat ibadah ini Tuhan, kami boleh setiap saat menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Bapa buat semua fasilitas yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat sidang jemaat-Mu yang Tuhan tempatkan di tempat ini, di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua kenikmatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kami hidup, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat saudara-saudara yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang menjadi tempat di mana kami berbagi, tempat di mana kami bisa curhat, tempat di mana kami bisa saling menolong, tempat di mana kami bisa mempraktekkan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat suasana yang Tuhan izinkan terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa, sebab Tuhan baik. Katakan, ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setia-Mu. Bersyukur buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Tuhan terima kasih buat kecukupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan buat kami. Sehingga hari ini kami boleh berkemenangan untuk ada di rumah-Mu yang kudus dan mencari wajah-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat murid-murid Hosana yang Tuhan sudah kirim ke Hosana, baik itu di SMP, di SD, dan di TK. Kami bersyukur karena siapapun yang Tuhan kirim ke sekolah ini, itu berarti Tuhan mau supaya kami belajar, kami membimbing mereka di dalam takut akan Tuhan. Tuhan mau supaya kami membimbing, menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membentuk dan mempersiapkan anak-anak itu. Ajar kami Tuhan sebagai guru-guru untuk memegang tanggung jawab ini,
Sehingga kami tidak hanya sekedar menyeberangkan ilmu, tetapi kami mau membimbing mereka menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat rekan-rekan kerja yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami boleh bergandeng tangan di gereja ini untuk melayani Engkau bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus menjadikan kami satu kesatuan yang kokoh, satu kesatuan yang utuh untuk bersama-sama bergandeng tangan melakukan kehendak-Mu di tempat di mana Tuhan menempatkan kami di Ranca Bungur ini. Kami mengucap syukur buat semua jemaat yang Tuhan utus ke tempat ini, karena ini adalah Tuhan tempatkan, jemaat Tuhan tempatkan untuk kami saling membangun satu sama lain, untuk saling membentuk satu sama lain, untuk saling mengasah satu sama lain. Hamba berdoa biarlah seluruh sidang jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan kami bertumbuh berubah menjadi seperti Kristus. Kami yang tadinya pemarah akan menjadi orang yang sabar. Kami yang tadinya orang yang tidak tahu mengucap syukur akan menjadi orang yang selalu mengucap syukur karena pertemuan kami bersama dengan Engkau. Kami yang tadinya tidak mengenal Engkau akan menjadi jemaat Tuhan yang mengenal dan mengasihi Engkau karena pembelajaran-pembelajaran yang kami lakukan dan karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami yang tadinya sakit akan disembuhkan karena Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami yang tadinya iman kami lemah akan menjadi iman yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan karena pendengaran kami akan firman-Mu, karena pengenalan akan pembelajaran dan bimbingan-bimbingan yang kami peroleh. Kami yang kekurangan akan dicukupkan karena Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kami, memenuhi seluruh kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh pelayan-pelayan, seluruh aktivis, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami menjadi serupa dengan Engkau. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang, Engkau menemukan kami sedang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami terus mengucap syukur karena kami ditempatkan di negara Indonesia, di mana pemimpin-pemimpin kami masih memberi kami kebebasan dan terus memberi kami kebebasan untuk beribadah kepadamu. Beri hikmat kepada mereka ya Tuhan. Beri urapan bagi mereka. Bagi hamba-hamba-Mu yang sedang melayani dimanapun mereka berada, baik itu yang ada di desa, di kota, yang kekurangan Engkau cukupkan mereka. Yang mungkin gerejanya sedang mendapatkan resolusi, Engkau buka jalan buat mereka ya Tuhan, sehingga gereja boleh dengan leluasa beribadah seperti kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.